Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para praktikum perancangan teknik industri 2. Nah, untuk kali ini ada yang berbeda nih. Kita mulai dari modul 5. Nah, modul 5 sendiri ini membahas mengenai peramalan perencanaan kebutuhan material dan juga penjadwalan end job M mesin. Nah, kemudian untuk asisten pengampunya di sini ada Mbak Adis Amelia Hermawati, ada Mas Galih Bima Prasetya, kemudian ada saya sendiri Ananda Putri Isyati, dan yang terakhir ada Mas Nofsa Bilal Iqbal. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, ada materi mengenai peramalan. Peramalan sendiri itu apa sih? Peramalan merupakan teknik analisa yang digunakan untuk memprediksikan, memberikan gambaran, atau memberi perkiraan atau taksiran terhadap sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan berdasarkan data historis. Selanjutnya, untuk jenis-jenis peramalan. Jenis peramalan sendiri itu ada dua. Yang pertama, peramalan kualitatif dan juga peramalan kuantitatif. Di mana peramalan kualitatif ini dapat diketahui berdasarkan data kualitatif pada masa lalu. Peramalan ini digunakan berdasarkan subjek yang mengeluarkannya. Kemudian ada juga peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif ini dapat diketahui berdasarkan data kuantitatif pada masa lalu. Peramalan ini tergantung setiap metode yang digunakan. Nah, selanjutnya membahas mengenai metode. Metode yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu metode regresi linier sederhana. Nah, metode ini digunakan untuk menguji seberapa jauh hubungan antara variabel penyebab X atau disebut prediktor terhadap variabel akibat Y atau disebut juga respons. Regresi linier sederhana atau simple linear regression digunakan juga merupakan metode statistik yang digunakan dalam produksi untuk meramalkan atau memperkirakan tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Nah, metode ini sendiri memiliki suatu rumus yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan variabel akibat, X merupakan variabel penyebab, A merupakan konstanta, dan B merupakan besaran respons yang ditimbulkan prediktor. Selanjutnya ada materi mengenai Material Requirements Planning atau MRP. MRP merupakan salah satu metode manajemen produksi yang dapat digunakan untuk merencanakan jumlah kebutuhan bahan baku dalam mendukung kegiatan produksi dan menentukan kapan bahan baku tersebut dipesan kembali. Selain itu, MRP juga dapat dipakai untuk menghitung kebutuhan bahan material yang dibutuhkan dalam memproduksi barang jadi serta sebagai prosedur menerjemahkan jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih untuk bahan baku yang dibutuhkan. Selanjutnya dalam mengolah MRP ini terdapat beberapa langkah-langkah. Nah, yang pertama ada netting. Netting ini merupakan proses perhitungan untuk menentukan permintaan bersih, yaitu merupakan perbedaan antara permintaan total dan situasi atau persediaan dan juga pesanan. Kemudian ada loading, merupakan proses menentukan ukuran besarnya pesanan individu yang terbaik berdasarkan perhitungan kebutuhan bersih. Ada juga oversetting, merupakan penetapan besarnya lead time, di mana langkah ini digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk membuat rencana pemesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih. Selanjutnya ada explosion, merupakan perhitungan lanjutan untuk item level berikutnya atau di bawahnya. Nah, selanjutnya dalam Material Requirements Planning atau MRP ini terdapat suatu sistem di mana dalam sistem itu teman-teman juga pasti tahu akan ada input dan juga output. Dan untuk inputnya sendiri ada MPS atau Master Production Schedule, kemudian ada Inventory Status File, ada juga Bill of Material atau BOM yang sudah teman-teman pelajari juga di praktikum PTI 1. Kemudian untuk outputnya ada Order Release Requirements, kemudian ada Order Scheduling, dan juga ada Planned Order. Selanjutnya, untuk komponen dalam MRP sendiri atau komponen dalam tabel MRP, nanti teman-teman akan mempelajari ini, di mana ada Gross Requirements atau GR. Ini merupakan total dari semua kebutuhan, termasuk kebutuhan yang diantisipasi untuk setiap periode waktu. Selanjutnya ada Schedule Receipt atau nanti SR, merupakan jadwal pesanan material dari perusahaan dan kapan material tersebut diterima. Ada juga On-Hand Inventory, merupakan kuantitas
dari item yang secara fisik ada dalam stockroom atau POH nanti ya teman-teman. Selanjutnya ada juga net requirement atau NR, merupakan kekurangan material yang diproyeksikan untuk periode ini, sehingga perlu diambil tindakan ke dalam perhitungan plan order receipt agar menutupi kekurangan material pada periode itu. Ada juga plan order receipt, merupakan kuantitas pesanan pengisian kembali yang telah direncanakan oleh MRP untuk diterima pada periode tertentu guna memenuhi kebutuhan bersih. Selanjutnya ada juga yang terakhir plan order release, merupakan kuantitas plan order dengan menggunakan panjang ditempatkan atau dikeluarkan dalam periode tertentu agar item yang dipesan itu akan tersedia pada saat dibutuhkan. Plan order release selalu memiliki kuantitas yang sama dengan plan order receipt, tetapi ditetapkan mundur ke belakang waktu tunggu atau lead time. Selanjutnya ada juga nanti teman-teman mempelajari mengenai LFL atau load for load. Di sini teknik penentuan load sizing, load for load atau load for load sendiri merupakan salah satu teknik penentuan ukuran load berdasarkan simple rules yang dimana jumlah pemesanan atau produksi sama dengan jumlah kebutuhan bersih. Teknik ini bertujuan untuk meminimumkan ongkos simpan, sehingga dengan teknik ini ongkos simpan menjadi 0. Materi selanjutnya di modul 5 ini ada materi penjadwalan. Nah, penjadwalan sendiri memiliki beberapa pengertian ya teman-teman. Nah, di sini kita mengutip dari Becker tahun 1974, di mana penjadwalan merupakan suatu proses pengaturan alokasi sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan sekumpulan tugas pada jangka waktu tertentu. Nah, penjadwalan ini ada penjadwalan end job and machine, di mana merupakan sebuah tipe static job sequencing di mana end job harus diproses oleh end machine. Seluruh pekerjaan tersebut diproses di awal periode pengerjaannya, serta tidak ada pekerjaan-pekerjaan baru yang datang selama periode tersebut. Nah, untuk jenis dari penjadwalan ini ada dua, ada penjadwalan maju atau forward scheduling dan juga ada penjadwalan mundur atau backward scheduling. Di mana penjadwalan maju sendiri ini menentukan waktu mulai produksi terlebih dahulu dan kemudian menghitung jadwal waktu ke depan untuk setiap kegiatan operasi atau produksi agar dapat menentukan waktu penyelesaian keseluruhan proses produksi. Selanjutnya untuk penjadwalan mundur sendiri, ini menentukan waktu kapan suatu produk dibutuhkan atau waktu kapan suatu proyek harus diselesaikan. Dari waktu penyelesaian atau waktu kebutuhan tersebut, kemudian dihitung mundur waktu yang tepat kapan suatu proyek atau proses produksi harus dimulai. Selanjutnya ada juga penjadwalan produksi dengan metode short processing time atau SPT, di mana metode ini merupakan metode penjadwalan dengan memprioritaskan pada proses produksi dengan penyelesaian waktu terpendek. Aturan ini bertujuan untuk meminimasi work in process. Nah, untuk rumusnya sendiri ini untuk waktu penyelesaian rata-rata itu didapat dari total waktu penyelesaian dibagi dengan jumlah orderan. Kemudian untuk utilitas sendiri didapat dari total waktu proses dibagi dengan total waktu penyelesaian dikali dengan 100. Dan yang terakhir ada rumus keterlambatan rata-rata, di mana didapat dari total keterlambatan dibagi dengan jumlah orderan. Dan yang terakhir mengenai software yang akan kita gunakan pada modul 5 ini, yaitu software WinKSP. Teman-teman jangan lupa untuk menginstal juga mengenai software ini agar nanti praktikum teman-teman dapat berjalan dengan lancar. Nah, software WinKSP ini merupakan sistem interaktif berupa software yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan dan mengandung algoritma problem solving demi memecahkan berbagai jenis masalah dalam bidang riset, operasi, maupun manajemen. Nah, WinKSP sendiri menyelesaikan masalah operation research dan ilmu manajemen yang ada seperti analisis sampling, agregat dalam sistem produksi, analisis keputusan, kemudian ada MRP juga, sampai juga dengan nanti adanya antrian. Nah, ini akan sangat dibutuhkan untuk praktikum modul 5 ini. Oke, mungkin sekian materi dari modul 5 ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!